Shalom keluarga Kristus. Shalom. Dimanapun saudara berada, saya berharap saudara penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Mari saudara sama-sama kita mau mempersiapkan hati kita. Saya undang saudara untuk melakukan saat teduh terlebih dahulu. Kuduskan setiap kami Bapa, layakkan setiap kami, sehingga kami sama-sama layak menghadap tahta-Mu yang kudus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap kami. Bapa, kami rindu dimanapun kami berada saat ini. Kami bisa merasakan kasih-Mu, kami bisa merasakan hadirat-Mu. Bahkan tetangga kami, orang-orang di dekat kami semua merasakan kasih-Mu Tuhan. Mari urapi kami saat ini, dan biarlah setiap sudut ruangan rumah kami, setiap sudut ruangan dimanapun kami berada saat ini, semua dikuduskan dalam nama Yesus, sehingga hadirat Tuhan bisa hadir dan kami merasakannya ya Bapa. Demi nama Yesus kami persiapkan hati kami persiapkan tubuh roh jiwa kami di hadapan tahta-Mu yang kudus. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Uyaralaba shandaralaba papa 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 papa. Inna yaralaba takayaralaba yalaba 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 yalaba. Shandaralaba papa 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 papa. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. There's nothing worth more that can overcome close. Nothing can compare. You are living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my soul is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, You are you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Kami undang hadirat-Mu Tuhan, memenuhi hati setiap kami, memenuhi hati setiap kami. There's nothing worth more that can overcome clouds. Nothing can compare. You are living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my soul is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come fly
Let us become more aware of your presence. Let us experience of glory of your goodness. Let us become more aware by your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware by your presence. Let us experience the glory of your goodness. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere, Lord. Your glory, God, is what our hearts long to be overcome by your presence. Lord, katakan Holy Spirit. Yes, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, Lord. That is what our hearts long to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Sama-sama katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir memenuhi hati setiap kami. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Yes Lord, pulihkan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, Raja di atas segala raja. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir memenuhi hati setiap kami. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Kuasamu mengalir bagi setiap kami Tuhan, memenuhi hati kami dan membuat kami semakin menyala-nyala di dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita mau katakan, amin. Ya saudara, kita mau kasih senyum kiri kanan dan mau katakan, hari ini hari pembebasan bagi setiap kita. Penuh sukacita di dalam Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama katakan,
dosa telah dipatahkannya. Sama-sama. Karena Roh Kudus hadir di sini, menyatakan kuasanya. Katakan, hari ini hari pembebasan. Hari ini hari pembebasan. Belenggu dosa telah dipatahkannya. Karena Roh Kudus hadir di sini, menyatakan kuasanya. Tercurah anggur yang baru, penuhi dengan minyak baru. Sukacita yang melimpah, oh, sorai-sorai kemenangan. Yes Lord, sukacita kami melimpah dari Engkau Tuhan. Hari ini hari pembebasan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Karena Roh Kudus hadir di sini, menyatakan kuasanya, menyatakan melompat bagi Tuhan. Tercurah anggur yang baru, penuhi dengan minyak baru. Sukacita yang melimpah, oh, sorai-sorai kemenangan. Tercurah anggur yang baru, penuhi dengan minyak baru. Sukacita yang melimpah, oh, sorai-sorai kemenangan. Tercurah anggur yang baru, penuhi dengan minyak baru. Sukacita yang melimpah, oh, sorai-sorai kemenangan. Tercurah anggur yang baru, penuhi dengan minyak baru. Sukacita yang melimpah, oh, sorai-sorai kemenangan. Sukacita yang melimpah, oh, sorai-sorai kemenangan. Sekali lagi katakan, sukacita yang melimpah, oh, sorai-sorai kemenangan. Yes, sukacita dan sorak-sorak melimpah bagi setiap kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Sorak-sorak lagi bagi Tuhan. Yes Lord. Ini pujian kami kayak mau bersorak-sorak di hadapan-Mu. Sama-sama kita mau katakan, bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penerima
hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Musik memuji Tuhan. Yes Lord, sebab Engkau adalah Tuhan yang memberikan setiap kami kemenangan. Haleluya. Dan Engkau adalah perlindungan dan pengharapan bagi setiap kami. Yes God, mari kasih tepuk tangan di atas kepala. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi katakan, Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul,
Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah para rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Kinner, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara terkasih, kita sama-sama persiapkan hati kita untuk lebih mengenal Tuhan. Uyaralaba syandaralaba papa 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 papa. Yaralaba yalaba yalabo. Inana yalamaso. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Tak peduli masalah, Engkau Tuhan yang tetap memilih setiap kami. Sama-sama saudara kita mau katakan di hadapan Tuhan. Peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, kuatkanku, berharap. Kini kami berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia, sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biar hari-hari ini ya Tuhan, kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hatimu. Hurrabatakaya rabukarabakaya rabakaya rabashikaya dadadadaya da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 . Kirabaya ralabashikaya da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 ya radadadada syadadadadadada. Dalam setiap ibadah online yang ada ya Tuhan, kami percaya jemaat-Mu sedang menanti-nantikan Engkau. Jemaat-Mu sedang berharap kepadamu. Jemaat-Mu sedang datang dengan hati yang lapar dan haus akan Engkau. Kirabatakaya rabashikaya rabakatakaya rabashandaya rabashanda. Hireba rabakuria rabasyakata kuria rabasyakaya dadadadadadada. Biar hari ini Engkau sendiri melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Tuhan sudah menuntun anak-anak-Mu. Tuhan sudah menuntun setiap keluarga-keluarga dalam ibadah-ibadah di rumah yang ada ya Tuhan. Biar hari ini hamba-Mu berdoa, turun pengurapan pengajaran di tempat-tempat kami berada. Turun pengurapan pengajaran atas setiap kami. Buka mata rohani, telinga rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan. Biar Engkau taruh firman-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu, dan biar hamba-Mu hanya sampaikan pesan dan isi hati-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, sementara hamba-Mu sampaikan pesan dan isi hati-Mu, Tuhan menarik semua kami masuk dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Jangan tahan berkat-Mu Bapa.
Bapa, untuk anak-anak-Mu yang hadir, yang menonton, yang ada dalam setiap ibadah online ini. Tetapi biarlah hari ini Engkau curahkan gandum terbaik, minyak terbaik Tuhan, anggur yang terbaik bagi setiap kami di rumah-rumah kami Tuhan. Dan kami sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Urabata kuriaraba shikaya ralaba kuriaraba takaya ralaba shanda hirabo rabakaya rabakaya rabashakaya rababababababa. Bawa kami dalam kedalaman yang lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mau katakan kami cinta Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Dan kami hanya mau menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hari ini kami akan diberkati dengan firman-Mu. Yang percaya akan diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, saya percaya hari-hari ini dimanapun kita berada dalam ibadah online, di rumah-rumah yang ada, hari inilah waktu-waktu dimana kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Saya percaya walaupun saudara di rumah masing-masing, saudara tetap punya hati yang lapar, yang haus akan Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema The Second Chances of Miracle. Mujizat pada kesempatan yang kedua. Kita percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana 2000 tahun yang lalu setelah Yesus bangkit, dia menyatakan diri kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke surga. Mari buka dengan saya dalam Yohanes pasal 21 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk saudara. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan ia di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan kedua orang muridnya yang lain. Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, ayat ini bicara tentang apa yang terjadi dalam hati murid-murid Yesus. Hari-hari ini, hari-hari itu pada saat murid-murid Yesus berada di pinggir pantai Danau Galilea, di tepi Danau Galilea, dan mereka akhirnya bangkit Petrus dan berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Saya percaya Petrus saat itu sedang mengalami yang namanya kegalauan. Petrus sedang mengalami mungkin kekecewaan. Mungkin Petrus sedang mengalami keputusasaan. Kenapa? Karena Yesus yang mana dia ikuti, dia melayani bersama, dia alami mujizat, tapi Yesus mati. Nah saudara, Petrus waktu itu belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sehingga dia merasa bahwa masa depannya suram. Dia tidak punya pengharapan lagi. Sehingga Petrus yang tadinya menjadi penjala, diminta menjadi penjala manusia, dia berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Murid-murid yang lain bukannya berkata, "Jangan Petrus, jangan nangkap ikan. Bukankah kita penjala manusia?" Tetapi justru murid-murid yang lain juga terbawa dengan satu kondisi, mungkin mereka sedang kecewa, mungkin mereka sedang putus asa, mungkin mereka juga sedang dalam kondisi yang putus pengharapan. Akhirnya murid-murid yang lain juga berkata, "Kami pergi dengan engkau." Saudara, ini situasi yang ada hari-hari ini. Saya percaya situasi dari COVID-19, situasi dari resesi ekonomi yang ada, membuat banyak orang seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka mengalami di mana putus asa, putus pengharapan, sepertinya masa depannya suram. Tetapi hari ini saya percaya ada mujizat kedua yang Tuhan sedang siapkan bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, kita lihat latar belakang dari Petrus. Ada 4 kegagalan yang Petrus pernah alami dalam kehidupannya. Yang pertama, Petrus mengalami kegagalan karena dia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dikatakan dalam Matius pasal 26 ayat 75, sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Saudara, itu kegagalan yang sangat membuat Petrus menjadi down, menjadi putus asa, yang membuat Petrus menjadi begitu lemah.
Tetapi ternyata tidak hanya kegagalan yang pertama yang Petrus alami. Ternyata Petrus juga mengalami kegagalan yang kedua. Dia mulai kembali kepada profesi lamanya, yaitu penjala ikan. Dalam Yohanes 21 ayat 3 yang tadi kita baca sama-sama, Petrus berkata, aku kembali mau menangkap ikan. Dan itu diikuti oleh murid-murid yang lain. Ini merupakan kegagalan yang kedua. Seorang penjala ikan yang sudah jadi penjala manusia, kembali dalam profesi yang lama menjadi penjala ikan. Saudara, kegagalan yang ketiga yang Petrus lakukan adalah Petrus meninggalkan pelayanan. Seharusnya sebagai murid-murid Yesus yang sudah mengalami mujizat demi mujizat, yang sudah mengalami penyertaan Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus, melayani, menyembuhkan orang sakit, melakukan banyak pengajaran dan mujizat. Seharusnya Petrus tidak meninggalkan pelayanan, sekalipun gurunya, sekalipun Tuhan Yesus mati, disalibkan. Tetapi apa yang terjadi? Petrus meninggalkan pelayanannya. Dia seperti orang yang putus pengharapan. Ini kegagalan yang ketiga. Kegagalan yang keempat, tadi kita baca sama-sama dalam Yohanes 21 ayat 3b. Dikatakan apa yang dilakukan usaha Petrus untuk menangkap ikan, hasilnya nol besar, hasilnya nihil. Kegagalan yang dimana mereka tidak berhasil menangkap ikan. Saya tidak tahu kondisi saudara. Mungkin kau berkata, saya tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan katakan dalam Titus 1 ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mungkin kita tidak dengan kata-kata, aku menyangkal Tuhan Yesus, tapi dengan perbuatan kita, dengan sikap kita, dengan respon kita, mungkin kita menyangkal Yesus, di mana tidak ada buah Roh Kudus dalam hidup kita. Mungkin tidak ada karakter Kristus yang keluar pada saat kita mengalami tekanan dan masalah. Saudara, mungkin kau berkata juga, itu saya bu. Saya sedang mengalami di mana semua usaha saya tidak berhasil. Seperti Petrus, dia berusaha menangkap ikan bersama dengan murid-muridnya. Semalam-malaman mereka menangkap ikan dan tidak berhasil. Saya percaya mungkin ini yang sedang kita alami hari-hari ini. Bisnis saudara, usaha saudara, toko saudara, apa yang sedang kau usahakan sepertinya semua harus tutup. Sepertinya semua seolah-olah tidak berhasil. Seolah-olah semuanya omset turun dan semua stuck karena resesi ekonomi. Tetapi saya percaya ada mujizat, kesempatan yang kedua yang Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat bagaimana langkah-langkah sampai Petrus bisa mengalami mujizat, kesempatan yang kedua. Saudara, kalau kita lihat dalam Yohanes 21 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Saudara, pada saat keputusasaan mereka, pada saat mereka rasa tidak ada pengharapan lagi, waktu mereka gagal mendapatkan hasil dari menangkap ikan, apa yang terjadi? Yesus hadir menghampiri mereka. Saya percaya di saat wabah COVID-19 ini, saya percaya di saat-saat resesi ekonomi sedang melanda seluruh dunia, waktu saudara akan diberikan, pasti saudara akan diberikan kesempatan di mana Yesus menghampiri dan hadir dalam hidup kita, melawat hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara, apa yang terjadi waktu Yesus datang bertemu dengan mereka? Tuhan Yesus berkata, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Saya percaya saudara, waktu Tuhan Yesus berkata seperti ini, murid-murid berkata enggak ada gitu ya. Tidak ada, mungkin dengan cemberut enggak ada gitu ya. Mungkin dengan emosi, mungkin dengan marah, mungkin dengan berkata, kamu enggak tahu, kami sudah semalam-malaman berusaha menangkap ikan, tapi hasilnya nol. Saudara, yang luar biasa, ayat 6a dikatakan begini, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Saudara, waktu murid-murid mendengar suara ini, mereka nggak berkata begini, kami sudah tebarkan, kami sudah semalam-malaman, kami sudah tebarkan ke depan, kami sudah tebarkan ke belakang, kami sudah tebarkan ke kiri,
Kami sudah tebarkan ke kanan, ke depan lagi, ke belakang lagi, ke kiri lagi, ke kanan lagi. Sudah berjam-jam dari malam hingga sekarang. Mereka tidak berkata begitu. Yang luar biasa, mereka dengar suara Tuhan. Mereka dengar suara Tuhan. Oleh karena itu dengar baik-baik saudara. Langkah untuk mengalami pemulihan mujizat, kesempatan yang kedua. Yang pertama, mari dengar suara Tuhan untuk hidupmu dan hidupku hari-hari ini. Kita tidak dirundung dengan satu kondisi yang putus asa. Kita tidak mengalami satu kondisi yang sangat dipengaruhi oleh hati dan pikiran kita. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan dan minta mendengar suara Tuhan. Saya ingat banget saudara, 13 April itu hari Senin, di mana Senin pagi, Senin subuh, kita sama-sama tahu 12 April kemarin kita sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. 13 April hari Senin pagi dalam subuh itu tiba-tiba saya dibangunkan dan saya diingatkan oleh Tuhan. Tiba-tiba Tuhan taruh begini dalam hati saya. Kamu ingat Indri, hari-hari ini apa yang sedang terjadi? Oh iya Tuhan, setelah Yesus bangkit, Alkitab berkata 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sedang menghampiri murid-muridnya, menyatakan diri kepada murid-muridnya. Itu yang ada dalam hati saya. Lalu kemudian Tuhan ngomong sama saya begini, kamu minta hari-hari ini perjumpaan lawatan Tuhan dalam hidupmu pribadi yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Oh iya Tuhan, saya tiba-tiba mulai menyembah Tuhan, saya mulai nyembah Tuhan, saya mulai berkata, Tuhan, saya pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam banyak kehidupan saya. Dalam pertama kali saya terima Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup saya mengambil keputusan mau kuliah di mana. Dalam perjalanan kehidupan saya juga untuk melangkah untuk full time. Dalam perjalanan hidup saya di mana saya akan menikah dengan seseorang, ataupun keputusan-keputusan dalam pelayanan, ataupun pergumulan yang lain. Tetapi malah pagi itu, subuh itu, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau hari-hari ini sedang menyatakan diri kepada murid-muridmu, ini tahun dimensi yang baru, saya rindu Tuhan, saya bisa ketemu sama Tuhan, saya bisa dilawat Tuhan dalam dimensi yang baru, di mana saya belum pernah ngalamin lawatan Tuhan sebelum-sebelumnya, karena ini tahun dimensi yang baru. Saudara, itu yang menjadi doa saya hari-hari ini, tiap hari dalam doa saya, tiap hari dalam saat teduh saya, tiap hari dalam penyembahan saya cuma cry out sama Tuhan. Saya berseru sama Tuhan, Tuhan, aku mau dilawat Engkau lebih lagi Tuhan. Aku mau dilawat Engkau Tuhan daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena ini dimensi yang baru dan karena Engkau sedang melawat murid-muridmu Tuhan. Ini yang saudara yang hari-hari ini mari kita berseru sama Tuhan. Saya percaya bukan hanya saudara dan saya yang berseru minta dilawat Tuhan, tetapi banyak orang yang sedang sakit, banyak orang yang mungkin sedang terpapar, banyak orang mungkin yang sedang mengalami resesi ekonomi. Waktu mereka sedang mengalami masalah, tekanan, begitu banyak pergumulan dan goncangan. Waktu mereka sedang bergumul seperti itu, karena doa saudara dan saya, Tuhan Yesus menyatakan diri kepada mereka dan mereka bisa bertobat, mereka bisa diselamatkan, mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Langkah yang pertama adalah mari dengar suara Tuhan hari-hari ini. Kalau saya nggak tahu kapan terakhir saudara mendengar suara Tuhan, mungkin itu minggu lalu, mungkin itu bulan lalu, mungkin itu tahun lalu. Tetapi mari hari-hari ini saudara datang sama Tuhan. Engkau mulai berkata, Tuhan, pertajam telinga pendengaranku, buka hatiku Tuhan, aku rindu Tuhan dengar suaramu. Dan saya percaya seperti Petrus mendengar suara Tuhan, seperti murid-murid Yesus mendengar suara Tuhan, mereka disuruh menebarkan jala ke kanan. Maka saya percaya saudara saya pun hari-hari ini kita akan dimampukan untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, untuk mengalami mujizat, kesempatan yang kedua, saudara, dikatakan pada ayat Yohanes 21 ayat 6b. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan, ya. Haleluya. Apa yang terjadi setelah saudara saya mendengar suara Tuhan? Kita harus belajar menjadi seorang Kristen, seorang anak Tuhan. Gak cuma dengar tok,
ya, atau kita cerita ke kiri kanan, Tuhan bicara lo sama saya, Tuhan dahsyat lo, Tuhan nyatakan sesuatu lo. Enggak, kita enggak hanya sekedar itu, tidak hanya sekedar itu, tetapi yang kedua, mari kita taat lakukan perintah Tuhan. Murid-muridnya begitu mereka dengar ada seorang yang berkata di pinggir Danau Galilea, tebarkan jalamu ke kanan. Apa yang terjadi? Ayat 6b, lalu mereka menebarkannya. Mereka taat lakukan. Saudara, yang dahsyat, waktu mereka taat lakukan menebarkan jala ke kanan, Alkitab berkata mereka tidak dapat menangkapnya lagi, ya, tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang berbicara bagi setiap kita. Di tengah semua resesi ekonomi yang ada, di semua wabah COVID-19 yang sedang ada, Tuhan minta kita pertama banyak berdoa. Amin. Kita mulai terus perkatakan COVID-19, resesi ekonomi, di dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Itu kita lakukan. Mari kita taat lakukan. Amin. Lalu juga ada tuntunan Tuhan. Tuhan katakan bahwa di tengah-tengah resesi ekonomi, seperti Ishak menabur dalam Kejadian pasal yang ke-26, Tuhan rindu kita belajar memberi dan menabur. Mari kita lakukan taat melakukan firman Tuhan. Saya hari-hari ini mendengar banyak kesaksian dari pengerja, dari gembala-gembala, dari anak-anak Tuhan. Mereka belajar untuk taat melakukan menabur. Dan mereka bersaksi bagaimana Tuhan mengembalikan berkat yang mereka tabur ke orang-orang yang berkesusahan. Berkat yang mereka tabur dengan orang-orang yang sedang berkekurangan. Langsung Tuhan kembalikan dengan luar biasa. Kalau mereka mengalami, saya mengalami, saya percaya saudara pun, waktu engkau taat melakukan, engkau pun akan mengalami. Katakan amin. Haleluya. Saudara, kita lihat pada ayat yang ke-7, Yohanes 21 ayat ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudara, hal yang luar biasa. Setelah murid-murid pertama mendengar suara Tuhan, yang kedua, mereka taat lakukan, tebarkan jala ke kanan. Sekalipun mereka sedang berusaha untuk menarik jala karena begitu penuh ikan, tiba-tiba satu dari murid Yesus yang dikasih, yaitu Yohanes, berkata, itu Tuhan. Petrus yang mungkin tadinya lagi pegang jala, yang tadi lagi sedang mengangkat jala karena penuh dengan ikan, mereka sulit bersama-sama sedang mengangkat jala. Petrus bukannya dia tenggelam dengan mengangkat jala, bukannya dia sekedar sibuk dengan mengangkat berkat yang diperoleh, tapi apa yang dilakukan Petrus? Petrus yang tidak berpakaian, dia pakai pakaiannya, dia lepaskan jalannya, dia terjun ke danau, dia hampiri Tuhan Yesus. Hal apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Saya percaya ini merupakan langkah ketiga untuk bisa mengalami mujizat kesempatan yang kedua, yaitu fokus kepada sumber berkat. Yang ketiga, mari kita fokus kepada sumber berkat atau sumber mujizat. Saudara, sama seperti Petrus, waktu dia sedang berusaha menarik jala yang penuh dengan ikan. Begitu banyak ikan, bahkan sampai sulit ditarik. Mereka dengan murid-murid yang lain sedang berusaha untuk menarik jala itu. Apa yang terjadi? Begitu ada satu orang murid Yesus yang dikasih, yaitu Yohanes, berkata, itu Tuhan. Petrus lepaskan jala itu. Petrus pakai baju, lalu kemudian dia cebur, terjun ke danau untuk menghampiri Tuhan Yesus. Saudara, ini bukti bahwa Petrus fokusnya hanya kepada Tuhan, sumber mujizat, Tuhan, sumber berkat. Saya tidak tahu kondisi saudara hari ini. Biar hari ini fokus kita bukan kepada masalah COVID-19. Biar hari-hari ini fokus kita bukan kepada resesi ekonomi, bukan kepada kenapa toko saya tutup, kenapa sekolah harus online, saya gak bisa ketemu dengan teman-teman saya, atau saya mengalami sudah bosen di rumah, stuck di rumah. Hari-hari ini fokus kita bukan kepada persoalan, fokus kita bukan kepada resesi ekonomi. Mari fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus, sumber mujizat, sumber berkat. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, setelah Petrus melepaskan jala dan dia terjun ke danau menghampiri Tuhan Yesus, ayat yang ke-10 Alkitab berkata,
Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. Ya, Alkitab katakan penuh ikan-ikan besar, 150 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu. Luar biasa saudara, jala itu tidak goyah. Saudara, mereka ngalamin, sekalipun Petrus dia lepaskan jalannya, dia terjun ke danau untuk mengejar sumber mukjizat, sumber berkat Tuhan Yesus. Tapi Petrus tetap mendapatkan berkat yang luar biasa. Petrus tidak kehilangan berkatnya. Petrus tidak kehilangan ikan-ikan yang dia dapat. Apa yang terjadi setelah itu? Alkitab berkata pada ayat yang ke-13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, Tuhan Yesus tidak nanya Petrus hanya sekali. Dia tanya kedua kali. Bahkan dia tanya sampai ketiga kali. Ayat 16 dan 17 kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, saya percaya dari ayat ini kita belajar langkah yang keempat untuk mengalami mujizat dalam kesempatan yang kedua, yaitu mari melakukan pemulihan hati dan rekomitmen mengasihi Tuhan lebih lagi. Mungkin kau berkata, Tuhan, saya sudah dengar suaramu. Mungkin kau berkata, saya sudah taat Tuhan, saya sudah fokus hanya kepada Tuhan. Tapi ada yang keempat saudara, Tuhan mau hari-hari ini kita mengalami rekomitmen mengasihi Tuhan lebih lagi. Saudara, tahun 2020 ada tahun dimensi yang baru. Dimensi dari awal tahun kita tahu artinya adalah ukuran, ya. Hari-hari ini dalam wabah COVID-19, dalam situasi resesi ekonomi yang ada, saya percaya ukuran kita sedang dicek sama Tuhan. Tuhan sedang melihat ukuranmu dan ukuranku. Ukuran kita cinta Tuhan, ukuran bagaimana kasih mula-mula kita sama Tuhan, ukuran bagaimana kita ibadah kita, ukuran gimana penyembahan kita, ukuran kita bagaimana kita melayani Tuhan. Hari-hari sedang diukur sama Tuhan. Dan saya berdoa dimanapun kau berada, di rumah-rumah masing-masing, saudara dan saya didapati Tuhan punya ukuran cinta Tuhan, punya ukuran yang berkenan di hadapan Tuhan. Langkah yang keempat, mari perbaharui komitmen cinta kita sama Tuhan. Seperti halnya Petrus, dia memperbaharui rekomitmennya di hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kau tahu aku cinta engkau, aku mengasihi engkau. Saya percaya saudara, ini yang hari-hari ini Tuhan rindukan untuk saudara dan saya boleh mengalaminya di dalam Tuhan. Apa dampaknya setelah Petrus mengalami mujizat kesempatan yang kedua, di mana dia kembali diperbaharui dalam persekutuan dengan Tuhan, diperbarui imannya yang tadinya menyangkal 3 kali, akhirnya diperbarui rekomitmen untuk mengasihi Tuhan sampai 3 kali ditanya oleh Tuhan Yesus. Apa dampaknya? Dampak yang pertama, setelah mengalami mujizat kesempatan yang kedua, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41. Setelah Roh Kudus dicurahkan, Petrus bangkit berdiri, dia berkhotbah. Dan Alkitab berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saya percaya saudara, setelah saudara dan saya mengalami
mujizat kesempatan yang kedua. Ada dampaknya luar biasa. Waktu Roh Kudus dicurahkan, Pentakosta ketiga dicurahkan, saudara saya akan bangkit, dipakai Tuhan menjadi alat penuaian buat jiwa-jiwa. Hari-hari ini, hari-hari di mana Tuhan sedang memakai setiap kita untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Haleluya. Apa dampak yang kedua setelah kita mengalami mujizat kesempatan yang kedua? Dikatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 30 dan 31. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Dampak yang kedua, setelah saudara dan saya seperti Petrus mengalami yang namanya mujizat kesempatan yang kedua, dampak yang kedua adalah Tuhan pakai saudara dan saya untuk menyatakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bersiap saudara, setelah pasca COVID-19 ini, kita semua boleh mungkin sudah nanti setelah kita bisa kembali dalam hal yang normal, saudara dan saya akan dipakai menjadi alat penyalur mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Apa dampak yang ketiga setelah Petrus mengalami mujizat kesempatan yang kedua? Dalam Kisah Rasul 10 ayat 15 dikatakan, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang terdengar, suara yang berkata kepadanya, apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau katakan haram. Saudara, ini satu momen terobosan yang luar biasa, di mana Petrus dia mendapatkan satu penglihatan, ada banyak binatang-binatang, dan Tuhan disuruh Petrus itu makan. Petrus berkata, tidak Tuhan, itu haram. Tapi Tuhan Yesus berkata, Tuhan berkata kepada Petrus, apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau katakan haram. Lalu kemudian Tuhan bukakan bahwa ini ternyata satu pesan, bahwa keselamatan itu tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi keselamatan ini harus dibuka untuk segala bangsa. Saya percaya ini dampak yang ketiga setelah Petrus mengalami perjumpaan yang kedua, kesempatan yang kedua, yaitu ada ide yang kreatif, extraordinary breakthrough di dalam pelayanan Petrus. Tidak hanya untuk orang Yahudi, tapi terbuka untuk semua non-Yahudi, untuk semua bangsa. Kok kenapa Petrus? Kenapa bukan murid yang lain? Kenapa bukan Yohanes? Kenapa bukannya Thomas? Kenapa bukan Nathanael? Kenapa Petrus yang mendapatkan penglihatan ini? Saya percaya karena Petrus mendapatkan mujizat kesempatan yang kedua. Ke depan ini dalam dimensi yang baru, setelah pasca COVID, siap-siap saudara dan saya benar-benar mengalami satu kehidupan dalam dimensi yang baru, satu pelayanan dalam dimensi yang baru, satu mungkin pekerjaan, bisnis, usaha, kuliah dalam dimensi yang baru, karena ada ide kreatif, ada terobosan extraordinary yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang keempat, dampak yang terakhir. Kenapa? Apa yang terjadi pada Petrus setelah Petrus mengalami mujizat kesempatan yang kedua? Petrus dipromosikan menjadi seorang pemimpin dalam gereja mula-mula. Ada satu kapasitas yang lebih besar yang diberikan kepada Petrus. Dia menjadi seorang rasul yang memimpin daripada seluruh murid-murid Yesus dan gereja mula-mula pada zaman Kisah Rasul. Saudara, saya percaya dari awal tahun dikatakan 6 tahun dimensi yang baru. Dalam Ulangan 28 dan ayat 13 dan ayat 14. Tuhan akan mengangkat kita jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membawa kita terus naik, tidak pernah turun. Itu bicara tentang ada kapasitas yang lebih besar. Ada satu level otoritas yang lebih besar yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Waktu Petrus mengalami mujizat kesempatan kedua, dia dipakai jadi pemimpin, great leader dengan kapasitas yang luar biasa, memimpin jemaat mula-mula. Demikian juga saudara dan saya, waktu kita ngalamin mujizat kesempatan yang kedua, kita ngalamin yang namanya kehidupan dalam dimensi yang baru.
kita belajar dengar suara Tuhan, kita taat lakukan perintah Tuhan, kita fokus hanya kepada sumber berkat, sumber mujizat. Dan yang keempat, kita sungguh-sungguh ngalami rekomitmen, punya hati yang ngalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Kita siap dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Kirabata kaya rabo shakanata kaya rama shanda ya raba shanda. Kirabo raba kata kaya rabo raba kaya raba shanda. Kiara laba shikaya rabata kaya raba shanda ya rabata kaya raba shanda. Kiarabo raba kaya rabo shakaya dada. Kiraba ya raba shikaya rabata kaya rama shanda. Kiraba ya raba shikaya raba ya raba shanda ya dada ya dada. Sama seperti Petrus ya Tuhan, bisa diberikan kesempatan mujizat yang kedua. Kami berdoa Tuhan, biar setiap kami dimanapun kami berada, kami mengalami kesempatan mujizat kedua, bertemu dengan Engkau hari-hari ini Tuhan. Sebelum kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus, Engkau sedang menjumpai murid-murid-Mu. Demikianlah setiap kami hari-hari ini, biarlah kami boleh datang dengan lapar dan haus akan Engkau. Kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami rindu dilawat Engkau Tuhan. Dan kami percaya bukan sekedar kami yang dilawat Tuhan, kami juga percaya banyak jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa yang hari-hari ini Tuhan sedang butuh pertolongan-Mu, yang hari-hari ini Tuhan sedang butuh mujizat-Mu, yang sedang membutuhkan kesembuhan, yang sedang membutuhkan pertolongan. Tuhan melangkah dari surga melawat setiap mereka, sama seperti Engkau melakukan penjumpaan dan lawatan pada murid-murid-Mu. Demikian kami berdoa, bukan hanya kami, tapi setiap jiwa-jiwa di Indonesia sampai di bangsa-bangsa, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kirala bata kaya rala basyakaya rala bayara rala bayara rala basyanda. Kirala bata kaya rala basyikaya rala bakaya rala ba. Urabata kuryala basikata kuryala basyanda. Kirala bata kaya rala basyikaya rala bayara rala ba. Urala bata kaya rala basyikaya da 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 da. Tuhan taruh dalam hati saya, ada beberapa orang di antara saudara di rumahmu masing-masing, fokusmu hari-hari ini adalah masalah. Fokusmu hari-hari ini mungkin fokus pada COVID-19. Mungkin fokusmu hari-hari ini kepada resesi ekonomi. Mungkin fokusmu pada hari-hari ini kepada hal-hal yang sulit, hal-hal yang menderita, hal-hal yang menjadi bencana, atau hal-hal yang menjadi persoalan dan goncangan. Tetapi hari ini dengar, Tuhan taruh dalam hati saya, Tuhan mau fokusmu hanya kepada sumber mujizat. Fokusmu hanya kepada sumber berkat Tuhan Yesus. Hari ini dimanapun kau berada, kalau kau berkata itu saya Tuhan, saya fokus pada masalah, saya sepertinya putus asa seperti murid-murid Yesus. Saya sepertinya rasanya putus pengharapan, gak ada masa depan, tidak tahu, tidak jelas untuk yang akan datang. Karena saya selama ini fokus kepada masalah. Hari ini saya mau bertobat Tuhan. Saya mau fokus kepada Tuhan. Dimanapun kau berada, di rumah-rumah yang ada, kalau engkau berkata saya mau fokus kepada Tuhan, angkat tanganmu. Mulai berkata, ampuni aku Tuhan. Ampuni kalau aku fokus kepada masalah. Ampuni kalau aku fokus pada persoalan. Ampuni Tuhan kalau aku fokus kepada kondisi ekonomi yang stuck, kondisi mungkin bisnis usaha yang mengalami kondisi yang menurun, kondisi yang stuck, kondisi yang tutup. Tapi hari ini saya mau bertobat Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau fokus kepada Tuhan, sumber mujizat, sumber berkat. Dan kami mau dengar suara Tuhan. Kami mau taat melakukan firman Tuhan. Dan kami mau mengalami perubahan hati. Kami mau Tuhan mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Saudara, kalau engkau di rumah masing-masing, engkau merasa engkau sudah lama tidak mengalami hadirat Tuhan, sudah lama tidak mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Mari hari ini taruh tangan saudara di dada saudara, minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Aku mau mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, berseru sama Tuhan.
Dia sedang mengunjungi murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Dan saya percaya dia juga akan mengunjungi saudara saya dan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau baik, kau dahsyat, kau luar biasa Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau perkasa Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini setiap kami sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap kami dirubahkan, setiap kami mengalami mujizat dalam dimensi yang baru, mujizat dalam kesempatan yang kedua. Dan kami percaya kehidupan dalam dimensi yang baru akan kami terima, akan kami alami. Hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hamba-Mu selesai sampaikan isi hatimu, tapi aku percaya Allah Roh Kudus, Engkau akan terus berbicara pada anak-anak-Mu, pada umat-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus, Engkau akan menjamah kami dan melawat kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Shalom. Ibadah kita pada sore hari ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Naikkan pujian dengan sungguh. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terus nyatakan kuasa kasih pengurapan-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Hidup kami terus melakukan kebenaran firman-Mu, menggenapi setiap firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah berkat dari Bapa, berkat dari Yesus, berkat dari Roh Kudus terus mengalir dalam kehidupanmu. Berkat terbaik, anugerah terbaik dilimpahkan atas kehidupanmu, dilimpahkan atas keluargamu, dilimpahkan atas usahamu. Dimanapun kau berada, kau mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Terimalah berkat itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.